Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murevi. Nah teman-teman, ini tuh subuh-subuh mau bikin dulu, bukan pisang goreng ya teman-teman, karena pisangnya itu diiris-iris atau dipotong-potong seperti ini. Ini tuh namanya beda lagi ya, padahal itu tuh sama, bahan-bahannya itu dari pisang dan juga tepung terigu, tapi beda nama. Nah ini tuh saya mau bikin cimplung ya teman-teman, karena ini tuh saya dikasih sama orang tua saya pisang satu sisir seperti ini ya teman-teman, dan ini tuh pisangnya udah pada matang, takutnya nanti kematangan ya teman-teman. Mumpung nih pisangnya itu matangnya udah sedang, jadi saya mau bikin cimplung aja. Hari ini tuh saya mau pergi ke pasar ya teman-teman, tapi sebelum berangkat mumpung Dede Afiah ada yang pegang nih Pak suami dan lagi anteng ya teman-teman, saya pun bangun lebih awal ya karena kakak Fikri kan sekolah. Jadi setelah itu saya langsung aja nih bikin cemplungnya ya, biar Pak suami itu menikmati gorengan pas pagi harinya ya. Nah enak banget ya teman-teman makan gorengan pagi-pagi, apalagi pas lagi panas-panas, lagi ngaso di depan, cuaca teduh, itu tuh bener-bener nikmat banget ya. Nah untuk cemplungnya ini langsung aja nih saya goreng ya teman-teman. Oke, mungkin ada yang samaan nih di daerah teman-teman semuanya, apa nih namanya, silahkan tulis-tulis di kolom komentar ya, karena saya yakin beda daerah itu pasti beda nama. Nah dan ini untuk penggorengan pertama itu tuh agak gosong sedikit, tapi nggak gosong-gosong gimana gitu teman-teman ya. Di sini tuh agak garing, tapi ada juga yang enggak, karena itu apinya itu nggak rata ya teman-teman, jadi agak gede sebelah gitu. Oke, untuk yang pertama, penggorengan yang pertama udah matang nih teman-teman, langsung aja saya angkat. Dan masya Allah di sini tuh saya udah ngiler banget ya teman-teman, karena pisangnya itu benar-benar manis, di mentahan pun manis, apalagi digoreng seperti ini, yang pastinya itu bakalan enak banget sih menurut saya ya. Oke, untuk penggorengan yang kedua langsung aja nih saya goreng ya teman-teman, dan ini tuh di penggorengan yang kedua adonannya saya pakaiin pewarna ya teman-teman, atau pasta makanan yang warna kuning ya teman-teman, biar warnanya itu nggak terlalu pucat ya. Dan untuk yang pertama tadi tuh nggak dipakein pewarna makanan, tadi tuh kelupaan ya teman-teman. Jadi alhasil setelah penggorengan yang pertama tuh langsung aja mumpung masih banyak saya pakaiin pasta ya teman-teman. Nah di sini si kakak habis sarapan ya, dan saya suruh untuk cuci piringnya sekalian karena di wastafel udah nggak ada cucian lagi. Kata saya nanti saya mau berangkatan biar nantinya itu nggak banyak pekerjaan ya teman-teman. Oke, penggorengan yang kedua pun udah mateng ya, langsung aja saya angkat dan sisihkan. Dan yang pastinya saya bakalan goreng semuanya karena keluarga saya itu banyak ya teman-teman. Di saya ada 4 orang dan di mama ada beberapa orang ya. Jadi nanti kalau bapak atau mama mau itu tuh tinggal ngambil ya teman-teman. Nah alhamdulillah singkat ceritanya ini tuh cemplungnya udah jadi ya teman-teman. Ini tuh baru separuh ya, karena kalau direkam semuanya itu tuh yang pastinya kelamaan teman-teman. Oke, saya mau cicipi dulu nih, dan masya Allah ini tuh masih ngebul banget ya teman-teman, masih panas, dan masya Allah enak banget ya rasanya pagi-pagi seperti ini makan gorengan. Nah singkat ceritanya ini tuh saya udah di supermarket ya teman-teman. Di sana tuh saya nyari susu dulu teman-teman. Dan karena kalau di bawah tuh di toko-toko di pasar itu tuh nggak ada ya susu yang seperti ini tuh saya nyari Bebelove ya teman-teman. Dan di sini lumayan sepi ya karena mungkin masih pagi juga. Nah di sini tuh si kakak Fikri ikut ya teman-teman, dan di sini saya juga sama teman saya. Nah sebenarnya saya tuh habis rapat dari sekolah ya teman-teman, dan langsung ke bawah dikarenakan ada keperluan disuruh sama guru. Nah ini tuh singkat ceritanya saya dan teman saya itu udah berpisah. Teman saya tuh ke toko buku, sedangkan saya itu langsung ke pasar karena kakak Fikri untuk buku mah udah pada beli ya teman-teman. Oke, langsung aja nih saya menuju ke toko sayuran ya teman-teman. Nah di sini yang pertama saya pilih-pilih yaitu wortel, dan masya Allah untuk wortelnya benar-benar segar banget. Nah untuk wortelnya di sini saya pilih-pilih yang kecil-kecil aja ya teman-teman, karena ya sukanya yang kecil-kecil aja ya, rasanya itu benar-benar manis menurut saya. Nah jangan sapuk sama tangan saya yang burik teman-teman, masya Allah. Gak apa-apa lah ya, pokoknya yang penting mas sempurna sehat aja. Ini tuh saya kelupaan gak pakai hand body ya teman-teman, alhasil ya seperti ini.
Oke, untuk wortel udah ditimbang ya teman-teman. Saya beli sesuai yang saya butuhkan aja. Nah, di sini langsung aja nih saya pilih-pilih bawang merah. Walaupun bawang merah itu tuh masih ada stok di rumah ya teman-teman, sedikit. Di sini saya beli seperapat aja teman-teman, karena untuk nambah-nambah aja biar nantinya itu nggak terlalu surut ya untuk stoknya. Jadi pas ditambahan lagi itu tuh agak banyakan lagi nih teman-teman. Nah, untuk bawang merah harganya lumayan murah ya untuk sekarang, ada kisaran 7.000, 8.000 dan juga 9.000. Nah, ini yang saya pilih-pilih yaitu harga yang 7.000 teman-teman, tapi ini tuh benar-benar Masya Allah bagus banget, yang kisaran 10.000 kemarin ya. Nah, kata mama kemarin tuh kenapa nggak beli setengah kilo aja sekalian mumpung murah katanya, karena kalau bawang seperti ini itu tuh naiknya kadang nggak diduga ya teman-teman, hari ini turun besoknya tuh benar-benar langsung naik gitu. Nah, saya tuh nggak kepikiran sampai situ ya teman-teman, tapi yang saya pikirkan karena stok yang ada di rumah juga masih agak banyakan ya teman-teman, jadi saya belinya itu seperlunya aja. Oke, untuk bawang merahnya udah ya teman-teman. Di sini tuh saya pilih-pilih lagi untuk bawang putihnya. Nah, di sini si Kakak Fikri ikutin milihin, tapi jelek-jelek ya teman-teman, banyak yang busuknya, alhasil nggak kepake nih teman-teman. Pokoknya senang banget ya teman-teman kalau ibu-ibu udah belanja keperluan seperti ini, itu tuh Masya Allah banget, karena keperluan di rumah itu tuh terpenuhi, jadi nantinya itu nggak cemas ya. Apalagi kalau rumah saya mah kan jauh dari warung ya teman-teman, kalau nggak stok-stok seperti ini yang pastinya itu bakalan capek banget ya bolak-balik ke warung sana kemari, apalagi sekarang mah punya baby ya. Nah, di sini saya juga beli cabai merah keriting ya teman-teman. Nah, untuk cabai keritingnya sesuai kebutuhan juga ya teman-teman saya belinya. Pokoknya saya beli keperluannya di sini aja, karena ini tuh toko sayuran komplit banget teman-teman. Ada kentang juga, ada cabai besar juga. Tapi di sini saya beli yang dibutuhkan aja ya. Nah, saya juga lihat tomat tuh benar-benar seger banget. Lihat cabai rawit juga untuk nyambel benar-benar seger. Langsung aja nih saya beli ya, karena untuk stok di rumah itu tuh udah nggak ada. Untuk tomat tinggal beberapa biji lagi, dan untuk cabai rawit pun tinggal sedikit lagi. Jadi langsung aja nih saya beli. Dan untuk ke toko sayuran ini tuh pertama kali ya teman-teman, dan insya Allah nanti bakalan kesini lagi, karena di sini tuh benar-benar komplit ya teman-teman. Jadi nggak perlu gada-gidi ke sana kemari gitu ya, bikin capek. Kalau di sini mah komplit, semuanya itu ada, jadi tinggal beli aja. Oke, singkat ceritanya di sini tuh saya udah sampai di rumah ya teman-teman, dan ini tuh saya food prepnya sore hari, karena sepulang dari pasar saya itu istirahat dulu teman-teman, dan Dede Afia itu agak rewel ya, jadi saya nunggu Dede Afianya itu anteng dulu teman-teman. Pengennya itu kayak kemarin ya teman-teman, habis pulang pasar saya tuh langsung food prep, langsung beres-beres belanjaan ya. Tapi mau bagaimana lagi ya teman-teman, karena punya baby ya, nunggu waktu senggang dulu, nunggu waktu enak dulu teman-teman, biar jongjon ya untuk food prepnya. Karena bukan apa-apa kalau food prep itu memerlukan waktu yang benar-benar tenang menurut saya. Apalagi kalau megang-megang baby, nantinya itu tangannya kotor juga kan, habis megang sayuran seperti ini gitu kan, jadi harus cuci tangan dulu, balik lagi gitu. Jadi nunggu Dede Afia anteng. Nah, di sini tuh Dede Afia lagi main sama abahnya, sama ayahnya juga ya teman-teman. Pokoknya dia itu udah anteng. Jadi di sini tuh saya agak tenang ya teman-teman untuk food prep. Nah, ini tuh yang pertama saya food prep atau saya alihkan ke food container, yaitu tahu ya teman-teman. Dan itu saya beli 4 kantong karena kecil-kecil tahunya. Untuk per kantongnya itu harganya Rp3.000 aja ya teman-teman. Nah, di sini saya juga beli telur. Untuk telur saya beli 1 kilo, dan untuk harga telur itu tuh masih normal aja ya teman-teman, sekitaran harganya 28.000 aja. Dan untuk telur saya alihkan ke keranjang yang itu ya teman-teman, yang bulat, yang biru, karena di situ tuh lumayan aman ya. Dan untuk box yang biru, yang satunya lagi yang khusus telur, itu tuh lumayan lama nggak kepake ya teman-teman. Dan saya lagi mikir-mikir nih dipakai untuk apa gitu ya, biar semuanya itu bermanfaat. Karena untuk saat ini ada box storage yang bulat ini ya teman-teman. Jadi untuk wadah-wadah seperti ini alhamdulillah gitu ya teman-teman.
Nah, dan untuk tomat ini saya beli 1 kilo lebih ya teman-teman, karena untuk tomat lumayan boros. Selain untuk bumbu, sambal, dan juga kalau numis-numis, saya itu nggak pernah skip yang namanya tomat ya. Mumpung harganya itu lagi murah ya teman-teman, jadi saya beli agak banyakan aja. Ini tuh nggak 2 kilo ya teman-teman, tapi 1 kilo lebih. Dan untuk 1 kilo lebih itu harganya Rp8.000. Nah teman-teman, itu tuh menurut teman-teman murah atau tidak? Nah, pengen nama belinya itu sampai 3 kilo gitu ya teman-teman, karena di rujak pun enak ya teman-teman, dipakein gula gitu. Apalagi sekarang kan ada kulkas ya, jadi bisa dingin tomatnya. Diiris-iris gitu loh teman-teman, terus dicampurin gula, itu tuh bener enak banget, karena abang-abangnya Dede Bayi itu tuh pada suka. Tapi dikarenakan berat bawanya ya teman-teman, karena jauh dari pasarnya, ya sudah lah ya, saya beli seperlunya aja teman-teman. Nah, ini saya juga beli ikan asin, ada ikan teri juga, ada ikan selat, dan juga ada ikan japuh ya teman-teman. Saya itu beli 3 varian aja atau 3 macam, biar nantinya itu nggak bolak-balik ke kang sayur ya. Nah, alhamdulillah banget pokoknya teman-teman kalau punya stok masakan seperti ini. Jadi untuk seminggu ke depan itu tuh jauh lebih tenang ya. Dan untuk ikan asin seperti ini itu tuh jauh lebih awet teman-teman. Kadang untuk sebanyak ini itu tuh bisa sampai 2 mingguan ya. Dan untuk daun bawang saya beli hanya sedikit aja teman-teman, karena takut busuk. Saya beli harga Rp3.000. Biasanya itu kalau dikasih Rp3.000 itu tuh banyak ya teman, tapi sekarang mah cuman sedikit aja, mungkin dikarenakan lagi mahal ya teman-teman. Untuk sekarang ini mah kan agak kemarau ya, jadi dikarenakan cuacanya yang panas mungkin, jadi di perkebunannya itu agak gimana gitu ya. Nah, ini saya juga beli cabai merah keriting ya, dan untuk sisaannya cuman sedikit lagi, jadi saya tambahkan aja di food container sekalian ya. Dan untuk bawang merah, bawang putih saya satukan lagi di box storage yang biru ini ya teman-teman. Dan ini sisaan cabai rawit yang kemarin ya teman-teman. Dari pasarnya juga ini mah udah busuk seperti ini ya teman-teman. Bukan busuk sih, tapi agak hitam-hitam gitu ya. Dan kemarin tuh dari pasar dijual murah gitu, dan saya beli aja teman-teman, karena lumayan masih bagus-bagus juga. Dan ini untuk sisaannya saya simpan aja di food container yang agak kecil ya teman-teman. Nanti saya mau pilah-pilah lagi untuk yang bagusnya. Dan ini saya juga beli timun 1 kilo ya teman-teman. Untuk timun itu lumayan agak mahal, biasanya itu 1 kilonya itu Rp4.000 atau Rp3.000, dan untuk sekarang itu tuh per kilonya Rp8.000 ya. Oke, alhamdulillah untuk food prep kali ini saya tuh beli bawang merah, bawang putih, telur, ada wortel, ada ayam, tahu, cabai keriting merah, tomat, minyak, ada sabun mandi, ada teh, ada tisu, ada terasi juga, ada tomat, ada timun, ada daun bawang, ada ikan asin teri, cabai rawit, ada ati ampela, ada ikan selar juga, ikan jabu, ada kangkung juga nih teman-teman, dan juga ada kaldu ayam, dan juga ada soklin cair. Dan untuk kangkung itu tuh lumayan murah teman-teman, untuk 4 ikatnya itu tuh harganya Rp5.000 aja ya. Nah, langsung aja nih setelah saya food prep langsung saya susun-susun di kulkas teman-teman, biar jongjon ya. Karena kalau di nanti takutnya Denavia itu rewel lagi ya teman-teman. Pokoknya sekarang mah harus satset biar nantinya itu tenang ya. Nah, untuk food containernya itu tuh masih kurang menurut saya, tapi alhamdulillah ya segini mah nanti bisa beli lagi. Untuk food container yang putih itu tuh lumayan murah ya teman-teman. Untuk 10-nya itu harganya Rp13.000 aja, tapi bahannya itulah teman-teman kurang bagus menurut saya, jadi mudah retak gitu. Tapi untuk food prep seperti ini alhamdulillah ya teman-teman, asalkan kita itu hati-hati aja teman-teman, insya Allah agak awet ya, bisa untuk beberapa bulan. Oke, alhamdulillah untuk kulkas sudah ditata ya teman-teman dengan bahan-bahan masakannya. Dan sekarang saya mau tata untuk box storage yang bulat ini ya teman-teman. Nah, ini tuh ada yang kosong 2 keranjang, tapi nggak apa-apa, nanti bisa diisi lagi dengan kentang atau apa gitulah ya teman-teman. Oke, nanti itu ada yang kelupaan, tadi tuh dikasih sama mama labuh gede seperti ini ya teman-teman. Ini tuh bisa disambal godok gitu ya. Dan untuk tempatnya nih saya susun-susun dulu, karena nggak ada tempat jadi saya alihkan sebagian lagi. Oke teman-teman, untuk kali ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.